Wan SE selaku Kepala MI Sananul Ula. Yang terhormat Bapak Yazid Sofwan MSc selaku narasumber webinar Matematika Jenjang SD MI dengan tema Matematika Mudah dengan Metode Gasing, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali terkait tema matematika mudah dengan metode gasing ini, meskipun secara daring, tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan pertolongannya di hari kemudian. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Rizka Nuzamza, salah satu guru di MI Sananul Ula Piyungan. Adapun di sini saya yang bertugas memandu Bapak Ibu dalam melaksanakan webinar Matematika Mudah Metode Gasing sesi yang kelima ini. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan pembelajaran di MI Sananul Ula. Adapun harapan ke depannya nantinya kita semua para guru dan semua lembaga pendidikan bisa sama-sama meningkatkan menyelesaikan masalah yang ada selama menemani anak-anak kita dalam belajar. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, narasumber kita pada kesempatan ini yaitu Bapak Yazid Sofwan MSc yang sekarang beliau ini menjabat sebagai Kepala MA Raden Fatah Prambanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi siang ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pagi siang ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga acara pada pagi siang ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi webinar Matematika SDMI dengan tema Matematika Mudah dengan Metode Gasing oleh Bapak Yazid Sofwan MSc. Kepada beliau, Bapak Yazid, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Yazid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sananul Ula, Bapak Ridwan Sarjana Ekonomi yang kami hormati, pada Bapak Ibu, terutama tim dari tim atau panitia webinar yang kami hormati, pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua ataupun pemerhati matematika, khususnya matematika SD atau MI yang kami hormati. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hikmah dan hidayahnya sehingga pada kali ini kita dapat bertemu kembali lewat Zoom meeting. Tapi ini Zoom meetingnya katanya basic, nanti 40 menit berhenti, nanti nyambung lagi begitu. Karena belum diperpanjang. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita kalau berhenti nanti dikonekkan lagi aja begitu. Oke, Bapak Ibu semua, ini sebelumnya saya mohon maaf, biasanya diawali dengan pakai olah otak begitu, tapi belum dipersiapkan tadi tentang pembagian, ataupun yang kemarin aja nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak apa-apa, tapi nggak usah, itu langsung saja. Dan pada kali ini topiknya itu ini tentang pembagian. Kemarin sudah sudah tambah kali
Nah, kali ini pembagian, dan nanti mungkin juga kita lanjutkan sekalian mungkin untuk yang pecahan dan desimal. Dan perlu dipahami bahwa ini memang ini hanya sifatnya webinar atau hanya penyampaian secara umum, sehingga ini belum sampai ke teknis. Sebenarnya di sini ada teknis-teknisnya, apalagi kita sudah mempelajari kemarin setiap topik itu ada step-step langkah-langkah yang harus dilalui. Nah, itu yang penting. Dan langkah-langkah itu bisa dijabarkan lagi menjadi sebuah teknik-teknik bagaimana pengajarannya. Sebenarnya seperti itu. Karena ini untuk Bapak Ibu guru, maka ini sekedar baru mengenal saja bahwa tekniknya itu seperti ini. Nah, nanti untuk ke depan barangkali kita bisa jadikan lagi menjadi sebuah semacam pelatihan begitu. Nanti bisa secara virtual pun bisa sebenarnya, tapi nanti perlu persiapan yang lebih. Jadi mau pakai Google Classroom atau kayak apa gitu. Nah, itu. Jadi ke depan mungkin bisa direncanakan lagi kalau ini memang kita coba mau kita dalami. Nah, kalau melihat saya dulu itu memang ini setiap topik itu di 2 sampai 3 bulan, tetapi setiap setiap tahap demi tahap itu memang ada menggunakan Moodle dulu. Oke. Ya, jadi ini kalau dulu saya mengikuti ini itu sebenarnya memang perlu waktu yang panjang, sehingga nanti ini hanya semacam pemberi webinar itu hanya penyampaian secara global saja, sehingga nanti kalau memang mau dilanjutkan itu sebenarnya ada sebuah pelatihan yang memang lebih begitu. Oke. Langsung saja, ini tadi saya belum sempat membuat untuk biasanya untuk pemanasan begitu, tapi nanti bisa kita coba bareng-bareng aja lewat share screen ini aja. Ya, setiap topik itu ini kan setiap atau namanya titik kritis ini mesti ada step-step yang harus dilalui, dan titik kritisnya itu apa itu mesti ada. Nah, dalam pembagian ini itu memang sebelumnya tambah kali kurang itu harus sudah mahir, harus sudah lancar, harus sudah di luar kepala, sehingga nanti ketika pembagian ini mau dipelajari, kalau yang ketiga itu belum dipahami, belum dikuasai, nah ini akan susah. Oleh karena itu ini penting sebenarnya ketika kita belajar matematika itu memang itu penting. Mengapa kalau di sekolah tingkat menengah atas itu pada susah matematika atau sulit matematika itu karena sebelumnya materi-materi sebelumnya itu memang masih sangat kurang. Nah, itu sebenarnya sebuah dilema, sehingga ini perlu dipikirkan yang bagi yang dasar SD, kemudian SMP itu juga perlu. Nah, itu juga masalah juga ketika masuk di perguruan tinggi, itu juga masalah juga. Oleh karena itu ini ya memang gimana ya, kita sistem pendidikan kita masih walaupun sudah menggunakan Merdeka Belajar itu, tapi tetap masih menggunakan masih konven lah, artinya Bapak Ibu guru belum bebas sekali untuk berkreasi untuk bagaimana agar anak itu bisa betul-betul menguasai. Nah, oleh karena itu mungkin juga kita mencobalah ini dari Bapak Ibu guru yang di SDMI juga mencoba seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi titik kritis untuk pembagian itu adalah pembagian bersisa. Nah, apa itu pembagian bersisa? Ini hampir tidak pernah dilakukan di SD atau di madrasah, itu hampir tidak ada seperti ini. Nah, ini contohnya ini. 7 dibagi 2 itu adalah 3, tapi sisanya adalah 1. Nah, ini kapan bisa dilakukan, bisa memahami seperti ini? Ini kalau anak atau kita bisa perkalian dan pengurangan.
Jadi 7 dibagi 2 itu kan 3 sisa 1. 10 dibagi 3 itu 3 sisa 1. 13 dibagi 5 2 sisa 3. 7 dibagi 8 itu 0 sisa 7 dan seterusnya. Ini titik kritisnya seperti ini, sehingga kalau sudah bisa membagi seperti ini, maka nanti anak itu sudah bisa pembagian berapapun. Ya, tuh. Oke. Nah, untuk mencari titik langkah-langkah, nah yang pasti ini pembagian itu pengertiannya apa? Harus mengenal dulu arti pembagian. Kalau kita dengan anak, pasti kita diawali dengan konkret. Nah, bagaimana caranya? Ya kita menggunakan jelas kelereng atau menggunakan batu atau menggunakan lidi dan seterusnya. Nah, ini jadi kita gunakan itu, artinya nanti di bawah itu ada pembagian satu angka di bawah 100 dan hubungan dengan perkalian. Kita pahamkan dulu bahwa pembagian itu adalah, kalau di matematika istilahnya inverse dari perkalian atau kebalikan dari perkalian. Kemudian yang ketiga itu stepnya adalah pembagian bersisa itu sendiri. Nah, coba kita akan mulai. Nah, ini misalkan kita coba dulu pembagian yang habis dibagi. Karena kalau yang bersisa itu nanti belakangan. Ya. Kita sampaikan dulu pengertian pembagian itu apa, ini pada anak ya. Nah, itu kita coba dengan langkah konkretnya. Satu, yaitu menggunakan bola, misalkan bola ini ada 2 keranjang. Nah, ini artinya 6 dibagi 2 itu kita coba berikan bola, kemudian ada 2 keranjang atau bak atau apa, nah, masuk satu persatu. Nah, masukkan satu persatu. Nah, kemudian kemudian masukkan satu lagi, masukkan sini, kemudian kalau masih ada, masukkan lagi satu persatu gitu. Nah, kemudian sampai bola itu habis. Nah, sehingga di dalam kotak itu ada berisi bola yang sama. Nah, seperti ini diberi pengertian seperti ini bahwa bola kita masukkan dalam keranjang atau apa atau tempat begitu, dan artinya 6 dibagi 2 itu hasilnya berapa di dalam kotak itu? Ada 3. Ini proses pengertian yang kita sampaikan. Kemudian, nah kalau sudah paham ini diulang berkali-kali begitu, jadi sampai anak itu sudah lancar begitu. Nah, ini baru kita berikan lagi berikutnya, yaitu apa? Bahwa pembagian ini adalah ada hubungannya dengan perkalian. Ya, ketika kita menghitung 6 bagi 2 itu sama hasilnya dengan 2 kali berapa sama dengan 6. Nah, itu kita berikan pengertian seperti itu. Jadi 2 kali apa sama dengan 6. Nah, di 6 dibagi 2 itu seperti itu. Oh, ternyata kalau perkalian sudah paham betul, artinya kan udah nggak ada masalah lagi ini. Tapi ketika perkalian masih bermasalah, ini juga sulit ini. 2 kali berapa sama dengan 6? Nah, anak mestinya sudah tahu. Oh, hasilnya adalah 3. Itu artinya 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, gitu. Atau 6 bola dibagikan pada 2 orang, itu boleh dimasukkan dalam 2 keranjang, boleh. Itu pengertiannya untuk secara konkret seperti itu. Nah, sama juga berapa kali 2. Nah, kemarin kita sudah mencoba memberi bahwa 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu adalah sama hasilnya, tetapi pengertiannya berbeda. Nah, itu kita tekankan juga, sehingga pengertian itu paham betul. Nah, kemudian kalau sudah mengenal pembagian, nah sama hubungannya dengan perkalian, nah ini anak tentunya sudah bisa. Misalkan kita 12 dibagi 3. Nah, itu kalau 12 dibagi 3, itu tentunya anak juga sudah paham nih. Misalnya 12 dibagi 3 itu sama dengan berapa. Itu nanti udah tahu nih, oh ini 3 kali berapa sama dengan 12.
Atau boleh berapa kali 3 sama dengan 12. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalau sudah paham betul, ya, kalau sudah paham betul, maka anak nanti akan kita arahkan, kita berikan apa pembagian bersisa. Ya, bentar ya. Nah, pembagian bersisa. Nah, ini selain melibatkan perkalian, ini melibatkan apa? Pengurangan. Nah, kita akan coba dengan apa? Awal dengan konkret dulu. Tadi dengan bola, sekarang dengan kelereng. Misalkan kita ambil 9 kelereng, kemudian kita bagikan pada 2 orang, atau kita berikan dalam kotak, 2 kotak gitu. Maka dengan cara yang tadi, satu persatu masukkan, ya. Jadi ini satu masukkan, sampai harus termuat semuanya. Lah, ketika kita memasukkan yang keempat, nah, dua-duanya, satu masuk sini, satu masuk yang kotak berikutnya. Nah, ini masih ada satu. Nah, ini kalau kita masukkan sini, nanti di sini nggak akan dimasukkan, padahal harus sama. Nah, oleh karena itu inilah yang dinamakan pembagian bersisa. 9 dibagi 2 itu hasilnya 4, ya, 4. Nah, sisa 1. Nah, jadi masing-masing mendapatkan 4, tapi masih ada sisa 1. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Memang matematika ini juga harus berulang-ulang. Di drill juga tidak bisa ya sekali paham. Kalau jenius itu udah paham, tapi kebanyakan kan mesti harus diulang-ulang, harus ada drillnya. Bahkan kalau di buku ini, nah, yang di e-book yang bawah ini tapi ini untuk guru sebenarnya nih. Nah, ini banyak sekali soalnya. Contoh soalnya itu banyak sekali. Nah, ini banyak sekali. Bahkan kalau di buku yang saya punya itu sampai ratusan. Tetapi bagaimana kita memberikan anak seperti itu tetapi tidak bosan. Kalau bu yang seperti itu tapi bosan, ya sama saja sebenarnya. Kita tidak bisa ngedrill lagi. Nah, itu yang di sisi lain, bahwa kita harus memotivasi anak agar tetap bisa belajar, tetap bisa mengerjakan dengan apa, ya kita kasih reward, kita kasih, nah seperti itu sudah sangat lazim mestinya. Bahkan yang namanya vaksin aja di Amerika itu juga katanya dikasih reward toh. Dikasih reward. Bahkan kemarin yang BIN juga membuat program itu vaksin kasih rewardnya apa? Beras 1 karung. Nah, itu gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi nanti kalau sudah dikasih drill yang banyak, anak sudah terbentuk pengertiannya, namanya pembagian bersisa, kita coba latihannya. Ya, ini hanya untuk latihan untuk Bapak Ibu guru. Kalau sini, ini kan modul untuk guru ini ya. Nah, ini ya tak berbesar maksimal ya, biar nanti kita bisa sama-sama ini. Ya, mari Bapak Ibu dibuka mic-nya, kita coba sama-sama. Ya, biar nggak ngantuk ini. Nah, oke, siap? Halo? Ya, 6 dibagi 4. Ayo coba berapa ini? 1 sisa 2. Oke. Warnanya kok ya, ganti yang merah ya. Ya, 12 dibagi 5. 2. Sisa 5. 2. Ya. Nih, kemudian 44 dibagi 8. Ayo. 5. Sisa 4. 5. Sisa 4. Yo, yang berdekatan saatnya di mute. Ya, sini. Berdekatan di mute. 89 dibagi 9. 9. 8. 38 dibagi 7. 5.
5 3. bisa 3. 45 dibagi 6. 7. 7 3. bisa 3. Nah, semuanya ini kan harus perkalian dan pengurangannya harus lancar. 6 dibagi 4 kan di benaknya, di pikirannya kan berarti, oh 6 dibagi 4 tuh nggak bisa pas, nggak habis. Berarti kan yang habis dibagi 4 itu kan hanya di bawahnya dari 6. Berarti berapa? 4 kan? Nah, 4. Nah, ini berarti 4 itu hanya hasilnya cuma 1, atau kalau sudah dalam kotak, oh ini kotaknya 4. Nah, itu mungkin bisa terbayang seperti itu anak. Masukkan kan cuma 1-1 ini. Nah, 1-1. Padahal ada 6, berarti ini masih ada 2. Artinya harus tahu dia 6 kurang 4. Nah, kalau yang misalkan ini, nah yang 12 itu juga gitu kan. Oh, berarti nggak bisa ini 12 dibagi 5. Yang bisa berapa? Oh, 10. 10 dibagi 5 kan bisa. Berarti berapa? 2. Lah sisanya berarti dari mana? Dari 12 dikurangi 10. Nah, gitu. 12 dikurangi 10 berapa? 2. Nah, itu kan sudah sangat kompleks sebenarnya. Dan itu memang harus bertahap sekali. Tidak bisa langsung plek bisa. Yang tua aja mikir juga kan tadi. Nah, kira itu untuk pembagian bersisa. Nah, kita coba selanjutnya. Itu sudah melewati titik kritis sebenarnya. Sehingga nanti kalau pembagian berapapun itu nanti sudah akan lancar. Ini tadi sampai pada ini ya, oh ya, pembagian dengan bilangan 1 angka, sehingga nanti ini kita itu membagi dengan 1 angka, berapapun yang dibagi nanti. Tapi kita coba sebagai contoh ini 78 dibagi 2. Nah, ini nanti kita coba bagaimana caranya. Itu sebenarnya menggunakan konkret dulu nih. Ini tapi tidak dikasih konkretnya ya. Ini tidak dikasih konkretnya di sini. Sebenarnya ada konkretnya. Konkretnya apa? Pakai blok din atau pakai kotak-kotak yang kotak puluhan. Kemudian ada satuan. Nah, itu sebenarnya menggunakan itu. Tapi untuk ini Bapak Ibu Guru ya kita langsung saja tidak apa-apa. Jadi nanti pembagiannya nanti kita coba langsung menggunakan ini. Tapi kalau nanti menggunakan untuk anak itu tentunya ya tidak seperti ini. Nah, kita coba 78 dibagi 2. Nah, ini 7 dibagi 2. Tapi 7-nya kan sebenarnya 70-an itu. Ya, 7 dibagi 2. Nah, itu hasilnya 3, sisanya 1. Lah 1 ini kita taruh di sini. Nah, tapi ingat ya, ini sebenarnya ada konkretnya dulu, ada konkretnya dulu. Nah, 7 dibagi 2, 3, sisanya 1. Nah, kemudian, nah ini berikutnya berarti kan ada 1 tadi ya, tapi puluhan. Nah, masih ada ini 8. Berarti kan di dalam kepala kita itu ada 18. Nah, ya, ada 18. 18 dibagi 2. Nah, itu pembagian juga harus sudah atau perkalian ya sebelumnya, perkalian pembagian yang di bawah 100, perkalian di bawah 100 hasilnya itu harus sudah di luar kepala. Jadi saya ulangi, 18 atau 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, selesai nih. Jadi kalau yang biasa diajarkan di SD itu kan pakai apa? Pembagian bersusun itu ya. Ya, jadi pembagian bersusun itu porogapet. Nah, porogapet itu. Nah, itu kan jadi panjang itu. Kalau kita coba misalkan ini ya. 78 dibagi 2. Nah, kan
7 dibagi 2. Ini aja proses ini seperti ini kan ini dibagi apa ditambah apa dikurang itu anak pasti bingung. Nah, 7 dibagi 2 ini 3. Nah, 3 kali kan gitu. 3 kali 2 taruhnya di mana? Nah, itu bingung anak. 6. Akan dikurangi. Ini dikurangi berapa? 1. Sini diturunkan. Tuh. Nah, ini anak itu pasti bingung gitu. Anak SMA aja bingung kok. Terus 18 dibagi 2 berapa? 9. Nah, 9 kali 2. Itu ini kali po ini bagi po ini. Nah, itu bingung, pasti anak bingung. 18 lalu dikurangi. Ini hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 berarti udah habis dibagi. Nah, proses ini sebenarnya kita sederhanakan dengan pembagian bersisa itu. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu memang pertama harus kita drill, kita berikan dulu pembagian bersisa itu dengan baik. Oke, itu satu contoh. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain. 78 dibagi 3. Ini masih hampir sama. Jadi apa? 7 dibagi 3 hasilnya 2, sisanya 1. Betul ya? Kemudian berikutnya 18 berarti 18 karena ini kan 1 puluhan sama 8 satuan. Berarti 18 dibagi 3 ketemunya berapa? 6 ya ini. 6. Nah, gitu. Oke, kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, ini. Oke, jadi gitu. Ini pembagian bersisa. Jadi ini Porogapit nanti bisa ditinggalkan ini. Oke, kita coba yang lain. Ini misalkan ini ya. Ini 576 dibagi 3. Ini pembaginya satu angka dulu, satu digit ya. 5 dibagi 3. Nah, ini langsung aja kita coba di atas ini aja ya. Kita coba di atas ini ya. Ya, kita coba di sini. Jadi ini langsung nih 5 dibagi 3 hasilnya 1 ya berapa? Sisa 2 ya. Nah, lalu ini 27 dibagi 3 yaitu 9. Sisanya habis. 0, habis atau sisanya 0. Ini 06 atau hanya 6 saja dibagi 3 hasilnya 2. Nah, selesai. Coba bandingkan dengan Porogapit. Nah, itu tapi ingat harus paham atau mahir pembagian bersisa gitu. Oke, nah lanjut. Oh, ini belum dihapus. Oke, kita lanjut. Nah, contoh ini yang bawah ini yuk kita sama-sama latihan. Ya. Nih, 165 dibagi 3. 1 dibagi 3 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Atau hasilnya berapa? 0. Sisanya 1. Nah, aduh maaf. Coba nih sebentar ya. Ini laptop yang satunya habis. Oke, kita lanjutin ya. Untuk 165 dibagi 3 itu 1. Ini dibagi 3 hasilnya 0, tapi sisanya 1. Kemudian 16 atau 16 dibagi 3 berapa ini? 5. Sisanya berapa? 1. 15 berarti 15 dibagi 3 5. Oh, jadinya 5. Ini 0 enggak usah dihitung atau enggak usah dibaca. Oke. Nah, gitu. Ya, kemudian ini ada latihan lagi enggak nih? Nah, ini masih ada nih.
Nah, coba kita coba lagi. Coba enggak sih tangan ya iso ya kan sok. Coba Kita tahu ngirim foto 3 dibagi 3 misalnya hasilnya kadang yang nek 1, sisanya 0. 0 ya, 2 dibagi 3 0, sisanya 2. 24 dibagi 3 8. Nah, selesai. Jadi kalau pembagian bersisa itu bisa menyelesaikan pembagian berapapun. Nah, jadi kalau hanya satu angka seperti ini itu sangat mudah. Coba kalau kita bandingkan dengan menggunakan Porogapit, ya ini jadi jauh. Tapi syaratnya memang harus sudah paham untuk pembagian bersisa. Ya. Oke, berikutnya coba bawahnya. Nah, ini latihannya nih. Saya kira untuk latihan ini untuk mengingatkan pembagian biasanya. Nah, untuk yang pembagian bersisa nih ya. Yang awal-awal, kemudian yang belakangnya ini baru. Nah, kita coba yang mana ini? Ini udah hafal lah ini. Ini bagian bersisa yang agak besar seperti ini. Nah, coba 56 bagi 7. Oh, pas nih ya. Berapa? 8. Nah, sekarang ini coba 501 dibagi 3 berarti berapa ini? 5 dibagi 3 1 bisa 2 20 dibagi 3 6 sisa 2 21 dibagi 3 7. Selesai. Sebenarnya seperti itu. Jadi mudah sekali pembagian dengan metode seperti ini. Ya. Oke, saya kira untuk pembagian seperti ini, untuk ini baru pembagian dengan 1. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh sebelum kita lanjut ke pembagian yang 2 angka. Monggo Bapak Ibu, sebelum lanjut ke pembagian 2 angka, mungkin ada yang ditanyakan. Halo, Bu. Oke, monggo Bu. Boleh minta latihan soal lagi tadi yang bawahnya tadi yang tengahnya ada nolnya? Oh ya. Ya, 808 sih. Oke, ya. Ya, yang tengahnya ada 0. Yang tengahnya ada 0. Oh, ini aja ya, lanjut ya. Ya, kita coba ini. 808 dibagi 8 berarti ya 8 dibagi 8. Hasilnya 1. Sisanya 0. Nah, yang ini 0 ini dibagi 8 ya 0, tapi sisanya juga 0. Nah, ini 8 dibagi 8 ya 1. Nah, 0 itu sebenarnya istimewa, tetapi kadang-kadang bikin susah juga malah. Kita coba yang lain. Nggih, matur suwun, Pak. Oke, ya coba kita coba yang ini. Mungkin yang mana nih ya? Ya, ini 22 angka nih ya. 650 dibagi 5. Nah, kita coba ini. 6 dibagi 5 apa? 1. Sisanya 1. Betul ya? Ini 15 dibagi 5 berapa? 3. Sisanya 0. Kan habis dibagi. Ini 0 dibagi 5 0. Ya, sisanya ya 0. Ya sudah. Oke.
Nah, Siap seperti itu berarti sebenarnya. ketemuan. Ya. Makasih. Nah, kalau mau nyoba yang panjang ini nggak masalah. Ini mau berapa digit nggak masalah sebenarnya. Kita coba aja ini ya. Ini yang kecil-kecil ini kan mudah nih. Nah, bentar. Oke. 5 berapa nih? 831 dibagi 3. Kalau kita bagi sama-sama 5 dibagi 3 1, 1, sisanya 2, 2. 24 dibagi 3 8, 8. Tapi sisanya 6, 0. Kan habis dibagi ya. Ini berarti 8 dibagi 3 2. Sisanya 2, berapa nih? 2, 2. 23 dibagi 3 11, Hah? 7. 7. Sisanya 2. 2. 21 dibagi 3 7. 7. Selesai. Nah, itu. Jadi relatif mudah kalau per pembagian seperti ini. Ya, nih saya kira begitu. Jadi prinsipnya pembagian tersisa. Jadi pembagian tersisa itulah yang harus dilalui atau namanya titik kritisnya. Nah, oke ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau pembagian 2 angka. Jadi pembagian 2 angka. Ya, itu nah, sebenarnya prinsipnya sama. Pembagian bersisa. Cuma bilangannya kan agak besar. Lah, kalau bilangannya agak besar seperti itu, maka kita harus ada bantuan. Nah, bantuannya apa ya? Kita bikin tabel lah ini. Tabel apa? Tabel kelipatan dari 11 yang nanti kita gunakan. Misalnya 11 ya, 5, 7, 6, 4 dibagi 11. Ini kita buat tabel 11 dan kelipatannya sampai selesai. Ini sampai 99. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Sehingga ini bagaimana untuk membantu kita dalam pembagian bersisa. Kita ambil contoh ini ya, 5.764 dibagi 11. Itu hasilnya berapa? Itu caranya. Nah, tentunya kalau ini pembagian dengan 11, maka ini tentunya ini nggak bisa ambil 5 karena nggak bisa habis. Nah, tapi langsung kita coba 57. Ya. 57 sebentar, 57 dibagi 11. Nah, ini kan kita perlu. Nah, caranya berapa ya hasilnya? Nah, kita lihat bantuan ini. Nah, kita ambil yang di bawah 57. Nah, jadi berapa? 55. Nah, 55. Oh, berarti hasilnya berapa? 5. Jadi 5. Sisanya berapa? Nah, kita harus menghitung 57 kurang 55. Berapa? Nah, berikutnya 26 dibagi 11. Berapa? Nah, kalau ini mudah lah nih. Di bawah 26 itu berarti berapa? 22. Nah, sisanya berapa? 26 kurangi 22. Jadi berapa? 4. 44 dibagi 11 berapa? 524. 4 tadi ya. Ini 4, jadi harusnya berapa? 524 gitu. Ya, jadi ini digunakan sebagai bantuan untuk menghitung pembagian bersisa. Oke, gitu ya.
Nah, ini prosesnya. Kemudian kita coba yang lain. Nih, 8.940 bagi 12. Berarti kita buat tabel 12. Nah, kalau perkalian sudah lancar, saya kira membuat tabel ini juga cepat. 12 tambah 12 kan 24, tambah 12 36, tambah 12 48, tambah 6, tambah 12 lagi 60. Itu juga cepat membuat seperti ini ketika perkaliannya atau penjumlahannya sudah lancar. Kalau belum ya itu harus dibuat lancar dulu. Nah, kemudian baru proses pembagian. 89 dibagi 12. Nah, tentunya ambil sini 89. Oh, cari aja nih. Nah, ini 98. Oh, berarti yang ini. Hasilnya berarti 7. Nah, 7. Nah, sisanya berapa? Ya, 89 ini dikurangi 84. Yaitu berapa? 5. 54 dibagi 12. Nah, cari sini. Oh, ini 60, berarti 48. Oh, ini. Oh, hasilnya berapa? 4. Nah, sisanya berapa sisanya? Sisanya 54 kurang 48. Nah, ini pengurangannya harus lancar. Nah, 54 dikurangi 48, hasilnya berapa? 6. Nah, terakhir 60 dibagi 12, hasilnya adalah, nah ini pas nih 60. Oh, berapa? 5. Ya, atau menggunakan ini 5. Oh, hasilnya berarti 745. Itu pembagian bersisa untuk menyelesaikan semua pembagian. Nah, ini pembagian dengan 2 angka. Oke? Ya. Nah, coba Bapak Ibu. Ya, siapkan coret-coretnya. Oke. Pertama sekali kita buat tabel. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau garis bisa nggak tuh nih? Nggak bisa ya? Oh bisa. Oh bisa kelihatannya. Coba. Oh, ya enggak apa-apa. Penting lumayan. Oke, lumayan. Ini belajar juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini 12 berarti berapa, Bu? 12, 24, 36, terus ini 48, ini 60, tambah 12 lagi, 72, tambah 12, berapa? 84, tambah 12, 96, tambah 12. Salah nggak nih? Bener ya? Betul. Oke. Bener ya? Terus tambah 12 berapa nih? Berapa 100, 108 ya? Iya, Ini ya? 108. Nah, ini untuk membantu. Nah, kemudian kalau kita membaginya, kita 27 dibagi 12. Cari nih 27. Oh, enggak ada di bawahnya. Berarti ini 24. Berarti hasilnya berapa? Oh, 2. 2. Sisanya berapa? 27 dikurangi 24. Berarti berapa? 3. Nah, kemudian ini berikutnya 36 dibagi 12. Nah, ini udah pas, berarti berapa nih? Oh, 3. Nah, selesai. Nih, kalau 2 angka memang agak panjang. Agak ini harus pakai tabel seperti ini. Oke. Nah, kita coba yang 16. Ya, kita coba yang 16 ya. Yang 16 kita coba. Oke. 16
Tabelnya ini. Ini terus. Ini taruh mak mau pakai tahu. Harusin teman-teman. Ya, ini Kak kasih warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini kalau berapa tadi? Ini ya, yang terakhir ini aja ya. 16 ya, berapa ini? 16, 32, tambah 16. Berapa? 48 tambah 16. Tambah 16 berarti 50. Oh, 64. Ini kemarin yang ini ya 16 tambah 4. Oh, berarti ini 7 berarti tambah 1 lagi 80 tambah 16 96 tambah 16 10. Oh, berarti 1 2. Ini tambahkan itu? Benar nggak nih? Terus 128, terus 144. Iya ya. Iya, Pak. Ya, yang kemarin ini. Jadi kalau penjumlahan gini kan 1, 1, 2 tambah 16 kan 1, 2, 8 tambah 16. Nah itu 1, ini 2 kan lirik kanan. Berarti berapa? Jadi 4. Ini 4. Nah itu tambahkan itu langsung. Yang kemarin ini. Nah sekarang baru kita bagi. Nah bagiannya 81 dibagi 16. Cari di tabel. Oh ini. Oh berarti hasilnya 5. Sisanya 81 dikurangi 80. Nanti berapa? 1. Nah 19 dibagi 16. Nah ini udah mudah lah ini. Berapa? 1. Sisanya 3. Betul ya? Nah ini terus 32 dibagi 16, sisanya hasilnya 2. Nah, selesai. Ya. Ini diberikan untuk pembagian lebih dari 2 angka. Ya prinsipnya sama, tapi tentunya ini jadi besar sekali. Oke ya Bapak Ibu, ini pembagian seperti itu. Saya kira topik pembagian sudah selesai. Jadi bakalku bagi sudah selesai. Tinggal pecahan dan desimal. Nanti pecahan dan desimal mungkin saya sampaikan secara sekilas saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan boleh disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yazid atas ilmunya terkait pembagian. Monggo Bapak Ibu kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya. Bisa disampaikan secara langsung atau sakit disampaikan lewat kolom komentar juga tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Wow. Saya mau Bekasi tadi. Ternyata ada. Balik ke buku. Baik Bapak Ibu, Niki ada pertanyaan atau tidak?
sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, niki Bapak Ibu, link untuk presensi kehadiran sudah di-share di kolom komentar. Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut. Oh ini Pak Yazid ada pertanyaan dari Ibu Neni dari Bekasi nih Pak. Oke. Di kolom komentar, bagaimana caranya agar bisa pembagian sisa? Terima kasih Bu Neni. Monggo, Pak. Oh ya, ya. Coba tadi ya, untuk pembagian bersisa itu memang syarat pertama bakal tambah kali kurang bakalku itu sudah harus lancar, sehingga memang ada untuk mencapai titik kritis pembagian bersisa itu harus tambah kali kurang itu sudah selalu lancar. Nah tadi sudah juga disampaikan yang bentar ya. Nah ini jadi pertama memang kenalkan arti pembagian, yaitu secara konkret dulu, pakai apa namanya bola, pakai kelereng, dan pakai. Kalau saya menggunakan itu loh kotak-kotak kecil tempat di apa kotak-kotak kecil saya beli banyak waktu itu. Saya dulu di swalayan tuh beli kotak-kotak kecil itu, dan saya beli kelereng banyak. Nah itu kemudian, tapi ternyata kalau kelereng itu apa? Itu lari kemana-mana. Jadi apa gelinding-gelinding gitu. Nah itu kalau mau pakai sedotan aja dipotong kecil-kecil. Nah sedotan yang agak besar sehingga mudah dipegang, mudah diambil. Itu cari aja. Nah, contohnya seperti ini. 6 dibagi 2. Oh, berarti kita siapkan apa tempatnya 2, atau dengan anak boleh ada 2 anak. Coba dibagi. Nah, itu. Nah, kemudian untuk pembagian bersisa juga sama. Tadi mana nih? Nah, ini 9 dibagi 2. Berarti ada kelereng 9. Kemudian dikasihkan orang, tapi satu-satu loh ya, satu kasih sampai mau habis. Ini ada satu lagi. Nah kemudian apa? Oh udah nggak bisa dibagikan. Oh berarti ini ada sisa 1. Hasilnya berapa? Ada 4, tapi sisanya masih ada 1. Nah gitu. Ya memang namanya konkret ya harus dilakukan ya. Ini tentunya ada kamera khusus untuk bisa konkret gini kalau virtual seperti ini. Ya. Nah kemudian setelah sudah paham oh pembagian bersisa seperti itu, maka kita kenalkan bahwa pembagian itu adalah ada hubungannya dengan perkalian. Nah, ada hubungan dengan perkalian. Nah, sehingga nanti secara anak, secara mencongak itu sudah bisa membagi. Oh, 12 dibagi 5. Itu 12, itu 5 kali berapa yang mendekati dengan 12. Karena kan nggak habis dibagi nih. Oh, berapa? 10. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, nih, 2. Tapi kalau 2 kan 10. Padahal ini 12, berarti 12 kurang 10, berarti berapa? Masih sisa 2. Nah tentunya nanti anak kalau sudah banyak drill, kalau pembagian dengan 5, itu maksimal sisanya pasti 4, ini maksimal. Nah maksimal, jadi nanti akan tahu lah lama-lama. Nah, jadi kalau ada nanti kok ini 1 sisanya 7, nah itu kan nggak mungkin nanti. Nah seperti itu, nanti akan terjadi seperti itu. 44 dibagi 8. Nah perkaliannya sudah harus jalan ini. 44 itu berapa yang bisa diberi di belakang? Kan nggak habis nih, nggak bisa. Oh berarti berapa? Ini 40 ya pas 40. Oh berarti berapa? Oh 5.
Nah, 5 itu kan baru 40. Sedangkan ini 44. Berarti masih ada. Berapa hitungnya? 44 dikurangi 40. Berarti sisanya berapa? Sisanya 4. Begitu. Jadi memang harus banyak drill juga Bapak Ibu. Jadi tadi Ibu saya Bu Neni ya. Itu kalau hanya sedikit latihan ya memang belum bisa lah. Ini kalau kita lihat dari worksheet-nya ini ya. Worksheet-nya ini latihan ini untuk guru tapi itu juga banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan. Nah ini bahkan kalau mau mencapai yang maksimal itu dari 100 soal ini harus diselesaikan dalam 3 menit itu kalau mau betul-betul lancar betul. Nah gitu. Kalau di buku, buku latihannya saya nggak bawa nih ya. Latihannya nggak bawa. Ini yang coba yang tidak kelihatan. Coba saya lihat, saya hilangi virtualnya dulu. Nah, buku ini untuk latihan guru. Ada satu lagi tapi saya nggak saya bawa itu. Ini saya di sekolah di madrasah ini. Ini ada latihannya banyak sekali. Jadi itu, tapi ya itu tadi agar tidak bosan anak itu bagaimana kita harus mengkondisikan agar anak tidak bosan. Oke, demikian jawaban saya. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Yazid. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin sakit. Kita akhiri dulu nggih, Pak. Mungkin untuk yang pecahan dan desimal sepintas saja. Oh, nggih. Ya. Jadi sekalian aja ini untuk hari ini ya. Jadi pecahan dan desimal ini belum ada di e-booknya, PDF-nya belum ada, dan saya juga belum sempat membuat baik itu PDF maupun PowerPoint-nya. Mungkin saya sampaikan saja secara garis besar saja. Prinsip kalau bakal kubagi itu sudah lancar. Insya Allah untuk buku berikutnya ini kita selesai hanya buku 1. Hilang ya. Jadi di PDF itu hanya buku 1 ini. Padahal ada 4. 4 itu ada perbandingan, ada pecahan dan desimal, ada ukuran satuan itu loh, kilogram, kemudian ada bangun datar, kemudian pokoknya matematika SD lah. Matematika SD itu semuanya sudah ada, ya, tes. Matematika SD itu ada 4 buku ini, sehingga yang pecahan desimal itu masuk di buku yang satunya. Nah, untuk kali ini akan kami sampaikan sepintas saja, jadi tidak detail seperti yang tadi, karena yang pertama juga belum ada PDF-nya. Nah, kita sampaikan saja. Nah, kita coba ya. Jadi untuk pecahan ya. Nah, itu kita awali sebenarnya menggunakan bisa kertas ya. Jadi kita pakai kertas seperti ini. Ya, ini utuh begitu. Oh, tadi ada kotaknya ding ya. Bentar. Mana tadi? Jadi ada kotak gini. Pakai kertas saja nih, jadi mudah. Kemudian kita lipat. Nah, ini kan 1. Nah,
Atau saya buat dulu kotak-kotaknya yang banyak. Di copy bisa nggak ini? Ini ada alat peraganya. Kalau dibuat sebenarnya juga nggak terlalu sulit. Oke. Kemudian kita coba kita lipat jadi 2 gini. Nah, atau ini konsepnya dulu kan sebenarnya awalnya gini, ada satu kotak. Sebentar. Kita kotak, kemudian kita potong gini, lalu kita katakan bahwa ini adalah 1. Nah, kemudian kalau kita potong, ini jadi ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Jadi ini ada 2 bagian, maka ini namanya 1/2. Tapi jangan 1/2 dulu. Tapi 1 bagian, 1 dari 2 bagian. Nah, ini juga sama, ini 1/2. Nah, ini ada tahap-tahapnya lah ini. Tapi ini sepintas saja saya sampaikan. Kemudian kita ambil contoh lagi. Mungkin ini sama, kemudian kita bagi 3. Nah, atau pakai lingkaran juga boleh. Nah, kemudian ini ada berapa? 3 bagian yang sama tentunya. Nah, kemudian kita katakan bahwa ini 1 dari 3, ini 1 dari 3, ini 1 dari 3. Nah, ini menggunakan kertas itu silahkan. Dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya itu ada pecahan senilai. Nah, kalau sudah mengenal pecahan, ini nanti silahkan ya dimodifikasi. Kalau ini kan 1, berarti kalau yang ini berarti 2 dari 3 bagian dan seterusnya. Nah, kemudian kita coba menggunakan kertas ini boleh dilipat-lipat. Nah, ini kita buat banyak. Atau ini ada tabelnya, dibuat 1 kertas kemudian digambar seperti ini juga boleh. Kemudian setelah itu kita akan mengenalkan pecahan senilai. Pecahan senilai itu berarti nilai pecahannya itu berbeda bilangannya, tetapi nilainya sama. Nah, misalkan ini ya, ini kita bagi ini, kemudian ini kita bagi juga, ini bagi juga sampai di sini. Nah, kemudian di sini berikutnya di sini kita bagi lagi. Kita bagi lagi. Di sini kita bagi lagi sama terus. Nah, setelah ini dibagi lagi. Waduh, mereng-mereng ini. Nah, ini aja. Ini kita ambil contoh ini. Kemudian kita coba. Kita akan kenalkan pecahan senilai. Tadi apa? 1 dari 2 atau setengah. Ini juga setengah. Lah kalau yang ini berapa ini? Ini 1/4. Ini 1/4. 1/4. Ini 1/4. Nah, kemudian yang ini berapa nih? Oh, dibagi berapa nih? 8. Oh, berarti ini 1/8. 1/8. 1/8. 1/8 dan seterusnya. Nah, kita akan kenalkan dengan pecahan senilai. Berarti senilai itu berarti nilainya sama. Kalau setengah, ini kan berarti sama nilainya dengan sini nih. Nah, ini kan sama nih besarnya. Sama yang ini kan sama besarnya. Nah, oh berarti ini setengah itu sama aja dengan ada 1/4 yang 1/4 dua bagian. Nah, 2 bagian ini berapa ini? Ini adalah kalau ditulis jadi 2/4. Nah, oh ini sama dengan ini juga besarnya. Ini padahal ada 1/8 sebanyak 4 nih. Ini berapa nih? 4/8. Sehingga ini akan tahu 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan berapa? 4/8.
Dan ini nanti akan sama banyak sekali pecahan senilai yang bisa kita lakukan. Nah, tentunya semakin banyak ini, kalau kita mau buat peraga ya ini semakin banyak ini. Oke, nah itu pecahan senilai. Kalau sudah mengenal pecahan senilai, kemudian kita akan penjumlahan. Itu juga kita awali dengan konkret seperti ini. Kita awali dengan konkret. Jadi pecahan ini kita awali dengan konkret, kemudian kita nanti baru akan menggunakan seperti ini. Ini hanya sepintas loh ini, karena ini hanya untuk Bapak Ibu guru. Dan nanti kalau sudah penjumlahan itu nanti kita ada semacam apa ya, trik, dan mungkin juga ini sudah dilakukan. Misalnya ini setengah ditambah 1/3. Nah itu nanti pada akhirnya, tapi ada step-stepnya ya ini ya. Pada akhirnya nanti kita dapat menjumlahkan dengan cepat. Apa nih? Ini, nah gini, dikalikan, ini dikalikan, ditambahkan, berarti 1 kali 3 itu 3, 1 kali 2 itu adalah 2, nah ini dikalikan per berapa? Per 6, kan seperti itu. Nah, jadi 5/6, tapi ini meloncat, nanti pada akhirnya bisa seperti itu. Itu untuk pecahan, penjumlahan. Kalau pecahan ini memang sangat panjang sekali. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti kan ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Nah itu sebenarnya mudah sekali. Kalau saya tidak bawa contoh soal ya, misalkan jadi misalkan kalau kita menjumlahkan 1/2/3 ditambah 5, 2 lagi ya, gantilah 3/7. Nah itu nanti mudah sekali sebenarnya. Yang utuh ini ditambahkan 6, yang ini pecahnya ditambahkan. Karena arti 1/2/3 itu kan 1 ditambah 2/3 sebenarnya. Nah ini ditambah ini berapa? Ya kalikan aja nih. Ini 14. Ini 9, berarti ditambah per dikalikan 21. Kan gitu. Jadi ini 6/23/21. Loh ini kan berarti apa? Masih ada pecahan campuran nih. 6. Ini sendiri berapa? Tambah sebenarnya berapa nih? Nah nih pembagian bersisanya ini. Berarti berapa nih? 1/2/21. Sehingga ini ketemunya berapa? Oh ini tambahkan bulatnya. Berarti 7/2/21. Nah gitu. Itu kalau menurut gasing seperti itu. Termasuk pengurangan juga hampir sama seperti itu untuk pengurangan. Ya. Untuk desimal, nah ini untuk desimal itu sebenarnya desimal itu kan kita kenalkan bukan berbeda dari pecahan. Yang namanya desimal itu sama dengan pecahan sebenarnya. Apa? Hanya pecahan yang kita kenalkan juga namanya penyebut. Per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Lah ini menulisnya itu dibuat apa? Koma, 0, ini 1 angka. Ini 0, ini 2 angka. Ini 0, ini 3 angka. Tapi mengenalkan anak bukan seperti ini loh ya. Ini hanya untuk itu. Jadi desimal dan pecahan itu tidak berbeda. Sehingga kalau anak itu mengenal desimal itu kadang-kadang jadi bingung karena apa? Karena kalau seolah-olah ini adalah hal yang sangat berbeda. Nah, sebaliknya mengubah pecahan jadi desimal dan desimal jadi pecahan itu sebenarnya ya ada jadi tekniknya itu. Memang ini agak panjang. Oke, saya kira untuk mengenalkan seperti itu ya. Jadi ini hanya sepintas saja. Barangkali nanti kalau mau kita perdalam ya nanti kita adakan apalah nanti mungkin. Memang ini nggak bisa instan, nggak bisa apalagi untuk pelatihan. Kalau dulu itu bisa 1 minggu full seharian. Dan mungkin ada satu tambahan yang namanya perkalian sama pembagian. Misal nih ya, contoh
yang terutama yang perkalian atau pembagian itu ada saya berikan tambahan yang namanya perkalian. Muncrat. Perkalian itu ada perkalian istimewa menurut saya. Jadi misalkan perkalian dengan perkalian dengan 5. Perkalian dengan 5, perkalian dengan 11, perkalian dengan 25, terus perkalian dengan yang kembar atau kuadrat. Nah, itu istimewa sebenarnya. Kemudian perkalian dengan yang dekat dengan 100. Jadi misalkan ini adalah 98 kali 97, itu ada tekniknya. Kemudian ada lagi perkalian dengan berapa ya? Kuadrat yang belakangnya 5. Jadi misalkan ini 75 kuadrat, sama dengan ini tadi ya. Nah, ini hampir sama, tapi agak berbeda. Ini berapa? Itu ada tekniknya. Kemudian yang berikutnya pembagian. Ini kita juga perlu tahu bahwa pembagian itu ada yang istimewa dalam artian habis dibagi. Habis dibagi 2, cirinya apa? Habis dibagi 3, cirinya apa? Itu perlu untuk tambahan. Misal bagi 4, cirinya itu 2 digit terakhir habis dibagi 4. Kemudian contoh ya, misalnya ini ada 7, 5, 1 bagi 4 enggak ini? Ya kita lihat aja nih. Kita lihat apa? Ya ini 16. 16 habis dibagi 4 enggak? Habis. Oh, berarti ini pasti habis dibagi 4. Kita ambil aja contoh. Ini 7 dibagi 4 berapa Bapak Ibu? 1, sisa 3. 3 dibagi 4 8, sisa 1. 12 bagi 4 3, sisa 0. 5, 4, sisa 1. Bagi 4 berapa? 2, 3. 36 dibagi 4 9. Nah, habis ini Bu. Jadi ini ciri-ciri. Misalnya kan habis dibagi 9 itu cirinya apa? Contoh ini ya. Atau ini aja 7, 3, 2, 5, 1, 6. Ini habis dibagi 9 enggak? Tidak Ibu. Ini tidak habis dibagi 9. Jadi ini tidak habis dibagi 9. Kalau saya tambahi satu angka misalkan 7, 3, 2, 5, 1, 6, ini saya tambah misalkan di 3. Nah, ini jadi habis dibagi 9 Bapak Ibu. Nah, dibagi 9. Ya. Kita coba aja nih. Langsung 73 8 sisa 1. 12 bagi 9 1 sisa 3. 35 dari 9 ya 3 sisa betul 8 betul 8 ya, sorry 8 ya. Kan 27 ya, 27. Ya. Nah, 8 ya. Dibagi 9. 9. Ya benar ya, 9 sisa 0. 0 dibagi 6. 0 sisa 6. Nah, jadi habis dibagi 9 ini Bu. Cirinya apa? 9. Cirinya
itu bilangan-bilangan ini kelibatan 9 jumlahnya, jumlah angka kelibatan 9. Nah, itu ada yang udah paham, udah tahu. Nah, itu ada tambahan-tambahan seperti itu. Itu banyak sekali sebenarnya. Itu saya dulu punya CD banyak sekali tapi nggak pernah dipakai sampai sekarang. Oke, saya kira ini saja untuk berikutnya. Saya kira masih banyak hal dipelajari kalau mendalami tentang matematika SD. Tetapi menurut saya hal ini memang sangat penting ya, karena SD ini sebagai dasar yang utama, yang pertama sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini hanya sebagai awalan saja sebenarnya. Jika nanti diperlukan ya kita ada format yang berbeda, kenal ya, mungkin kalau yang di Bekasi barangkali sudah sering mendengar barangkali, karena ini dekat dengan yang punya itu. Ya Bu Neni, sudah pernah dengar ya Bu Neni? Belum Pak, baru tahu saya Pak. Oh, malah baru tahu. Nah, ini malah udah berapa yang lalu, 2003, 8 tahun. Nah, dulu sampai sempat mau bikin bimbingan juga, itu di-franchise-kan, tapi sekarang kelihatannya sudah agak boleh dikatakan agak kolab. Oke, demikian Mbak Rizka, kami kembalikan. Nanti kalau ada diskusi sebentar juga tidak apa-apa. Ya malah terus kok. Oke, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yazid. Mungkin untuk lebih lanjutnya materi pecahan dapat di sesi yang ke-6 deh Pak. Monggo. Nggih, Pak. Ya, monggo silakan nanti Netia untuk bisa mengakibatkan. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Yazid dan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian serangkaian acara webinar matematika mudah dengan metode gasing yang kelima ini. Tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang belum mengisi form di link yang sudah kami sediakan, monggo Bapak Ibu silakan untuk mengisi. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin menyaksikan dari sesi yang pertama sampai yang kelima ini, dapat disaksikan kembali di channel YouTube MI Sananul Bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama panitia dan seluruh yang bertugas. Undur diri, maaf atas segala kekurangan. Mari tutup acara pada pagi siang ini. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yazid. Sama.